Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfir. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Senang sekali rasanya pada kesempatan ini saya hadir menyapa sahabat guru dan sahabat murid sekalian dalam segmen podcast bersama Nurul Indah Hidayah. Dan luar biasa juga hari ini saya mengundang sosok pendidik yang cukup menginspirasi untuk kita semua. Mari kita sambut Ibu Dalasari Pera. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Tetap fit untuk hari ini. Sudah vaksin booster Bu? Sudah, alhamdulillah sudah selesai 1, 2, 3. Lumayan sih, lumayan menguras pikiran lah. Memikirkannya ternyata jauh lebih berat daripada melaksanakannya. Subhanallah. Langsung keluarga negara yang sangat baik. Iya, termasuk warga negara yang sangat patuh. Sami'na wa ta'na. Patuh dengan ulil amri ya Bu? Iya, betul. Oke. Jadi Ibu Dalasari ini merupakan seorang pendidik atau salah satu pendidik di SMP Muhammadiyah Belawa dan juga merupakan wakil kepala sekolah sekaligus guru bahasa Inggris di sana. Betul ya Bu? Betul. Oke, sudah berapa lama Ibu? Saya mengajar di sini sejak tahun 2006. Pengangkatan angka apa? Memang sejak 2006 itu pengangkatannya di sini. Alhamdulillah dari awal penempatan sampai hari ini tetap di sini. Wah, Jadi itu sudah sekitar 15-16 tahun lah. Masya Allah. Sudah sesepuh di SMP Muhammadiyah Belawa. Ya sih sebenarnya ternyata waktu 15 tahun dan 16 tahun itu tidak terasa. Oke. Jadi saya perkenalkan sedikit. Nama lengkap beliau adalah Dalasari SPD MPD, biasa disapa Kak Dala atau Ibu Dala. Jadi saya enaknya sapa apa ini, Kak atau Ibu? Semerak saja sah. Kak saja ya, Oke. supaya lebih akrab Bu. Oke, Kak. Kak Dala. Kak Dala ya, saya sapa di sini. Jadi sebelum saya mengundang Kak Dala ke sini, terlebih dahulu saya sedikit mencari tahu tentang sosok Kak Dala ini, dan ternyata Kak Dala ini merupakan salah satu dari jajaran guru berprestasi di Kabupaten Wajo, tepatnya 2018 kalau nggak salah Pak? Iya, 2018. Ya, 2018 beliau mendapat gelar sebagai guru berprestasi di Kabupaten Wajo, dan semoga host juga ikut. Amin, amin. Peluang itu selalu ada untuk yang mau bergerak. Amin, amin, amin. Oke, jadi setahu saya Kak Dala juga menggeluti dunia tulis menulis, dalam hal ini penyair. Oh iya, betul. Dan baru-baru ini sudah tercatat namanya sebagai 100 penyair lolos kurasi. Ya, jadi yang kemarin itu adalah seleksi untuk penyair untuk buku puisi kearifan lokal Sulawesi Selatan. Yang lolos kurasi itu ada 100 orang gitu. Dan alhamdulillah salah satu karya saya bisa lolos kurasi itu. Alhamdulillah. Iya. Ini betul-betul langkah di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Wajo, karena sejauh ini baru satu orang, baru Kak Dala yang lolos kurasi sebagai penyair di Kabupaten Wajo, atau sudah sebelumnya sudah pernah ada? Kalau di Wajo sih sebenarnya ada juga Pesalodang, cuman Pesalodang ini dia fokusnya ke cerpen, tapi kadang-kadang juga dia menulis puisi, bahkan dia sudah punya antologi puisi juga, tapi fokusnya itu tadi dia lebih ke cerpen gitu. Jadi kan sekarang sudah lolos ya 100 penyair, jadi pasti sebelumnya sudah pernah mempublikasikan karya-karyanya Kak Dala di media sosial atau koran kah? Jadi bisa diceritakan sejauh ini apa yang asal mulanya Kak Dala bisa menjadi seorang penulis seperti sekarang? Persoalan menulis itu sebenarnya apa ya, awalnya hobi. Saya ketika SMP itu tinggalnya di rumah tante saya. Jadi SMP, saya SMP-nya juga di sini, di SMP SMP Muhammadiyah juga. Iya.
karena jarak rumah dengan sekolah lumayan jauh, kemudian di zaman itu tidak ada istilahnya sepeda mewah untuk kami, jadi akhirnya saya harus tinggal di rumah keluarga. Nah, di rumah keluarga ini banyak sekali bacaan-bacaan yang dikirim dari Makassar, itu disimpan di sana. Nah, itu yang saya baca, dari situ saya terinspirasi untuk menulis seperti Kak Gege Mapanewa. Saya pertama kali membaca Gege Mapanewa itu di situ SMP. Nah, kemudian berkembang banyak sekali majalah di sana, ada majalah Bobo, ada majalah Kartini, kemudian majalah remaja ketika itu semacam Anita Cemerlang. Nah, Gege Mapanewa ini dia sudah terkenal ketika itu di Anita Cemerlang. Dari situ bermula saya akhirnya menyukai yang namanya menulis cerpen. Tapi ya tahulah kalau kita anak-anak gitu kan lebih senang kalau istilahnya sekarang gabut. Ya. Nah, kalau sekarang anak-anak punya medsos untuk gabutnya, galaunya itu di medsos. Kalau dulu kan kita lebih cenderung ke buku, catatan-catatan Diari. diari. Ya, nah itu sangat mendukung proses saya pada saat itu. Nah, akhirnya ketika saya alia, saya berkorespondensi dengan teman-teman dari luar. Jadi ketika sama saya itu kan masih ada yang namanya translator yang menulis surat itu, iya kan? Kalau sekarang tidak ada lagi sih. Iya. Nah, itu ternyata sangat mendukung. Kami sering bertukaran puisi, tapi teman saya ini lebih suka menulis puisi berbahasa Arab. Saya menulis puisi bahasa Indonesia. Nah, dari situ saya tahu, oh ya ternyata ada dunia yang bisa menyenangkan saya, dunia yang tidak membuat saya terbebani begitu kan. Kemudian terhenti ketika saya mengambil kuliah S2. Yang namanya menulis itu tidak lagi saya pikirkan. Kalau S1 saya sengaja mengambil kegiatan ekstra di LPPM profesi, jadi wartawan ketika itu, karena memang saya benar-benar menyukai yang namanya menulis itu. Ada keinginan lah untuk menjadi seorang penulis pada saat itu, meskipun saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi penulis. Yang saya tahu kalau orang jadi wartawan, oh iya berarti bisa menulis kan? Iya, seperti itu. Nanti setelah selesai S2, di situ kan saya sudah tidak terlalu aktif lagi. Nanti setelah selesai S2, Facebook muncul. Dari situ saya berkenalan dengan beberapa teman yang mereka sudah lebih dulu aktif menulis. Nah, saya berkenalan, berteman, bertukar, sharing dan lain sebagainya. Tahun 2010 kemudian saya sudah mulai menulis cerpen, kemudian tergabung di novelet, begitu kan, ada antologi. Tapi pada saat itu 2009-2010 saya sudah kembali menulis puisi dan belajar lebih baik. Saya sudah menemukan, oh ya ternyata sudah menjadi penulis itu, iya. Dia sudah menjadi passion. Nah, seperti itu. Dan yang menggembirakan adalah tahun 2010 itu saya targetnya Pajar, ditolak 5 kali, luar biasa. Iya, sempat patah hati itu yang terakhir. Sudahlah, kalau yang terakhir ini saya tidak dimuat Pajar, sudah stop, gitu kan. Nah, 2011 itu saya ingat sekali, Januari 2011 saya dimuat di Pajar. Ya, di Pajar. Nah, itu ya tahulah kalau euforia penulis yang baru naik daun seperti menggebu-gebu, euforianya seperti apa. Dari situ saya berkata, ya saya harus, karena ini passion saya, di sini kebahagiaan saya, di sini hobi saya. Akhirnya saya geluti. Ketemulah teman-teman yang ternyata memang fokus di dunia itu. Kami membentuk komunitas, kami melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dari komunitas tadi, bikin buku dan lain sebagainya. Kemudian dari puisi ini tadi, saya kemudian coba-coba ke cerpen. Kan awalnya memang sebenarnya saya sukanya di cerpen itu tadi, terinspirasi dari Kak Gege Mapanewa. Saya coba cerpen, oh ya ternyata bisa. Akhirnya kadang cerpen, kadang puisi. Tapi yang puisi ini yang lebih banyak saya tulis, saya kirim ke media-media. Yang tadinya hanya Pajar, saya berusaha tembus ke media-media nasional, jurnal nasional, media Indonesia. Tapi dengan itu tadi, pengorbanan kadang ditolak, kadang langsung gol. Tidak luput pasti. Iya, selalu ada drama
penolakan, tapi itu justru memotivasi saya karena ketika misalnya saya ditolak di media Indonesia kan mesti mengirim 10 puisi. Ketika ditolak di media Indonesia, puisi yang tertolak tadi saya kirim ke Suara Merdeka. Ditolak di Suara Merdeka kan otomatis saya bikin lagi. Begitu terus sampai puisi-puisi itu menemukan jodohnya masing-masing. Jadi ditolak menulis, kirim lagi ke koran lain, seperti itu berputar akhirnya mereka bertemu jodohnya. Saya merasa senang, saya merasa menemukan dunia saya gitu setelah sibuk di sekolah, pulang ke rumah ada dunia yang menunggu yang menyenangkan gitu. Tapi bukan berarti bahwa dunia sekolah itu tidak menyenangkan, cuma kan kadang-kadang kita berpikir bahwa dunia pendidikan itu beratnya adalah di masalah petik berikutnya itu administrasi dan lain sebagainya, bukan mengejarnya sih ya, seperti itulah. Tadi Kak Dala membahas tentang komunitas apa yang Kak Dala rutin? Komunitas yang kami bentuk itu, saya termasuk foundernya itu tahun 2011. Kami membentuk komunitas, namanya komunitas Lego. Jadi awalnya komunitas Lego ini diinisiasi oleh 5 perempuan penyair sulsel. Perempuan semua, perempuan. Jadi kami memang waktu itu bertekad bahwa komunitas ini khusus untuk menghimpun perempuan-perempuan yang ada kaitannya dengan Sulawesi Selatan. Jadi ada yang domisilinya waktu itu di mana, di luar negeri, saya lupa di mana. Kemudian ada yang di Gorontalo, tapi mereka adalah orang Sulawesi Selatan, tapi berada di luar Sulsel kan. Nah kami bertemu di Facebook, kemudian kami membentuk suatu komunitas, bertemu di Unhas, lahirlah komunitas Lego itu. Adakah filosofinya itu? Mengapa Lego? Lego itu kalau di Bugis Makassar kan beranda. Ya, beranda. Dia ruang yang terbuka. Nah, kami sengaja mengambil kata Lego dengan makna bahwa siapapun bisa mampir untuk bertandang, mau istirahat, mau menulis di sana, apapun yang mereka ingin lakukan. Tamu yang akan datang itu silahkan mampir di Lego. Nah seperti itu filosofinya. Jadi kami sangat berharap bahwa komunitas ini nantinya mampu merangkul semua orang yang memang mau Jadi cuma bukan kalangan perempuan saja. Iya, awalnya sih sebenarnya hanya perempuan saja, tapi kemudian kami mengubah bahwa kalau semuanya hanya perempuan, sepertinya kita tidak bisa maju lebih jauh, melangkah lebih jauh. Jadi akhirnya ada masuklah laki-laki dengan rekrutan baru, iya, ada nama siswa. Semuanya tergabung itu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2016-17 lah. Lego itu sudah gabung antara laki-laki dan perempuan. Kegiatannya sendiri kami memang menargetkan itu namanya waktu itu Lego Road to School. Kalau dulu kan ada namanya SCTV Road to School ya. Nah Lego juga begitu. Jadi kami mengunjungi sekolah, melakukan pembinaan di sana gratis. Dari Baru, Maros, kemudian Goa, kami datangi semua Makassar. Dan itu tadi bagaimana kita mengembangkan literasi di kalangan siswa gitu. Menarik ya. Terus yang awalnya tadi cuma berawal dari hobi, terus sampai sekarang bisa menjadi penyair, kira-kira sudah berapa total ini karya Kak Dala yang sudah ditorehkan dari Gerisan Penanya? Kekurangan saya itu adalah tidak cakap dalam masalah menghimpun karya itu sudah berapa, dokumentasinya berapa, saya tidak tahu. Yang saya ingat itu sudah sekitar lebih lah dari 25 judul untuk antologi itu, mulai dari tahun 2010. Khusus yang antologi ini? Iya, khusus untuk antologi saja. Antologi ini rata-rata adalah hasil seleksi. Misalnya kemarin di pertemuan Jambi, di pertemuan penyair Nusantara di Jambi itu kan ada seleksinya. Nah itu dibukukan Sok Solopo, kemudian
ada karya-karya yang pernah diterbitkan di mana NTT, di mana saya lupa. Itu juga di puisi yang pernah dimuat di sana diseleksi, yang terbagus itu yang dibukukan selama 1 tahun itu. Dan banyak sekali yang lainnya. Kalau untuk buku tunggal, saya baru menerbitkan 3 buku. Kalau yang pertama itu buku puisi, judulnya Firman dari Sebiji Apel. Nah, buku ini awalnya adalah berkat dorongan teman-teman juga sih sebenarnya. Saya tidak terlalu berminat pada saat itu, tapi teman-teman mendorong, kapan lagi katanya saya punya kesempatan untuk membukukan karya-karya itu. Karena penyakit saya selama ini adalah saya tidak berkeyakinan bahwa seseorang bisa dikatakan penyair atau penulis kalau dia sudah punya buku. Buku bagi saya tidak bisa dijadikan jaminan bahwa dia adalah penyair. Yang terpenting adalah bagaimana dia menghasilkan karya yang berkualitas gitu kan. Ya. Nah, didorong, oke lah, saya ikut seleksinya pada saat itu, lomba manuskrip buku oleh penerbit Basa Basi. Ternyata alhamdulillah buku saya lolos gitu kan. Iya, lolos. Iya, apa yang teman-teman selama ini harapkan jadi kenyataan. Padahal sebelumnya saya selalu ngomong ke teman-teman, berhentilah menanyakan kapan saya menerbitkan buku, karena saya tidak akan pernah menerbitkan buku puisi saya. Sekian lama ditunggu itu bisa Dek Nurul bayangkan, itu dari 2011 kan, itu ditanya kapan terbit buku, dan itu baru terbit 2018. Itu pun karena dorongan teman-teman sih sebenarnya. Tapi secara niat tidak ada, belum Niat ada. Tidak ada. Kemudian yang kedua, buku Berlibur ke Timur. Kalau buku Berlibur ke Timur ini dia adalah cerita anak-anak, merupakan seleksi Gerakan Literasi Nasional oleh Kemdikbud. Yang lolos seleksi itu dibukukan tahun 2018. Kemudian yang ketiga adalah buku anak juga, cerita anak juga, judulnya Tabungan Kebaikan, diterbitkan oleh Diaria Publishing. Jadi kalau ditanya saya fokusnya kemana, kadang saya menulis cerpen, kadang saya menulis opini, kadang menulis cerita anak, kadang menulis puisi. Teman-teman di Jawa bilang adalah kemaruk lah. Saya tidak peduli, yang jelas ketika saya mau menulis cerita anak, ya oke, saya menulis cerita anak, karena bagi saya menulis itu tidak bisa dipaksakan. Kan susah juga dipaksa menulis, malah jadinya terbebani, iya, hasilnya juga tidak bagus. Ya, kapan hati enaknya di mana, disitulah. Nah, itu dia. Jadi kapan enaknya, tapi kalau menurut teman-teman itu nggak bagus katanya. Iya, itu katanya itu namanya alasan saja. Itu artinya Anda tidak mau keluar dari zona nyaman. Meskipun itu betul, tapi sepertinya saya bukan tipe orang yang senang keluar dari zona nyaman. Jadi teman-teman sekalian bisa mencari tadi judul-judul bukunya adalah supaya ya setidaknya bisa baca. Oh, kan biasanya orang melihat sosok penulisnya itu dari tulisan-tulisannya, bisa lebih mengenal lagi Kak Dala dengan membaca tulisan-tulisannya seperti itu. Oke, tadi kan Kak Dala juga merupakan salah satu dari jajaran guru berprestasi. Jadi bisa diceritakan ini Kak, kiat-kiatnya, siapa tahu bisa menginspirasi guru-guru di luar sana termasuk di Lemos. Kalau kedepannya Dek Nurul saya yakin pasti bisa kok. Karena tenaga muda sekarang itu kan, anak-anak muda punya peluang yang lebih besar karena mereka punya akses yang lebih mudah ke internet. Kemudian kemampuan IT-nya kan lebih bagus dibanding kami yang sebelum-sebelumnya. Kalau masalah guru berprestasi, ini ada juga hubungannya sih dengan kegiatan menulis tadi. Jadi ceritanya ketika saya ingin menulis opini, otomatis kan termasuk si cerpen dan cernak itu, kalau mau menulis kan otomatis saya harus menggali banyak ide, saya harus membaca literasinya memang harus literasi baca tulisnya memang harus dikuatkan kan. Nah, dampaknya adalah saya menemukan ide-ide untuk pengembangan di sekolah, termasuk bagaimana membuat inovasi pembelajaran. Jadi 2 kali itu, yang kemarin yang ke Jogja itu saya mengikuti, bisa lolos ke workshop
inovasi pembelajaran itu tadi karena saya gencar melakukan riset kecil-kecilan lah, ya. Kemudian saya menemukan, oh ya ternyata ada inovasi pembelajaran yang seperti ini. Kemudian ketika dari satu kegiatan itu tadi, itu lahirlah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akhirnya kan kita termotivasi dan terdorong, ternyata ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Keinginan, kalau orang bilang kepo. Jadi kepo itu sebenarnya ada manfaatnya juga. Ya, akhirnya kepo. Misalnya teman di ini bikinnya apa, nah, saya juga harus bikin, gitu kan. Akhirnya dari situ orang-orang bilang, oh ya ini guru berprestasi karena bisa ke workshop ke kementerian yang ketatnya bukan main karena ada cek plagiarisme dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian di provinsi kemarin di pimpinan wilayah Muhammadiyah juara 2, KTI-nya juga itu termasuk inovasi pembelajarannya semua. Nah, saya kemudian tergerak untuk mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi untuk tingkat Kabupaten Wajo. Yang mendukung saya pada saat itu adalah KTI dengan buku. Jadi saya membawa banyak buku, Karya-karyanya semua itu. iya. Alhamdulillah lolos di juara 1. Sayangnya gugur di wilayah di provinsi, maaf. Nah, setelah itu karena tadinya saya lolos di Gerakan Literasi Nasional yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, saya diberikan juga gelar penghargaan, ya. Penghargaan guru berprestasi dari PGRI pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2018. Jadi 2018 itu 2 kali dapat penghargaan guru berprestasi dari Dinas Pendidikan pada bulan berapa itu. Kemudian Hari Guru Nasional juga 1. Semuanya itu tadi berkat literasi itu. Kalau bukan literasi sih ya kita akan jadi guru yang adem-adem saja di zona nyamannya, gitu. Jadi betul-betul ya, bukan cuma untuk siswanya tapi apalagi guru harus memang literasinya. Betul. Kalau gurunya sudah tidak kuat di literasinya, bagaimana dengan anak-anaknya kan? Karena mesti didorong juga anak-anak ini. Jadi kadang bisa seperti sekarang ini kan pasti banyak sekali gemblengan dari pelatihan-pelatihan yang telah diikuti. Kalau boleh tahu pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah pernah Kak Dala ikuti atau yang sementara diikuti ini? Banyak juga sih, saya sampai lupa. Untuk literasi saya pernah mengikuti pelatihan instruktur literasi di Makassar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi waktu itu saya mewakili komunitas Lego-Lego. Iya. Jadi berkomunitas itu ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Dapat relasi yang luas. Iya, luas. Kemudian kalau untuk guru selalu ada kan. Ada workshop inovasi pembelajaran. Terakhir yang kemarin saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, ini yang paling berat. Dari sekian banyak pelatihan sepertinya ini yang paling berat karena makan waktu sampai 9 bulan. Iya. Kalau yang lainnya saya sudah, yang jelas setiap tahun selalu ada untuk kegiatan pengembangan diri itu, untuk guru itu selalu ada. Kalau untuk kegiatan literasi saya sudah sangat jarang mengikuti kegiatan pelatihan untuk pengembangan diri saya. Yang ada juga malah sudah diundang menjadi pemateri begitu kan, untuk kegiatan-kegiatan bedah buku dan lain sebagainya. Kalau untuk guru tetap wajib. Itu panggilan nurani, panggilan jiwa lah. Kalau orang bilang mission purpose-nya gitu kan. Keren sekali Kak Dala ini. Guru berprestasi iya, penulis iya, mendidik juga iya, apatah lagi sekarang guru penggerak iya. Kemarin juga sempat ikut tim asesor ya Kak? Itu masih ikut trainingnya, TSI-nya ya. Jadi saya belum tahu, tapi itu akan saja mudah-mudahan lolos. Amin. Yang jelas saya sudah berusaha, adapun hasilnya Allah yang menentukan gitu kan. Ya, dengan amanah sebanyak itu, lalu bagaimana Kak Dala memanage semuanya dalam kehidupan sehari-hari?
Iya. Kalau orang di rumah bilang saya ini pergi pagi pulang malam. Mirip judul lagu. Ya, pergi pagi pulang malam karena ya itu tadi yang bisa saya selesaikan di siang hari saya rampungkan semua. Kemudian kalau sampai di rumah saya tidak, memang targetnya tidak boleh mengerjakan pekerjaan sekolah kalau sudah di rumah. Jadi di rumah itu khusus untuk kegiatan membaca, untuk menyelesaikan tugas menulis, untuk mengedit dan lain sebagainya. Intinya kalau sudah di rumah saya tidak lagi menyentuh pekerjaan yang berhubungan dengan sekolah itu. Jadi di sekolah kalau misalnya harus lewat dari jam 1 ya saya kerjakan sampai lewat jam 1 gitu kan. Tapi kalau sudah di rumah apapun alasannya saya tidak mau. Yang jelas di rumah itu khusus untuk hobi saya. Jadi mau bagaimana modelnya ya terserahlah, apa saja yang jelas jangan menyentuh pekerjaan yang menyangkut sekolah. Iya, supaya tidak ada yang bertabrakan gitu kan. Iya. Cuman memang untuk orang-orang seperti saya ini istilahnya apa ya, orang-orang yang kekurangan rekreasi. Istilahnya anak muda sekarang healing. Ya, orang-orang yang masuk dalam golongan guru kekurangan healing. Tapi ya maksudnya kan kita punya cara tersendiri lah untuk healing itu. Iya. Iya. Menulis misalnya bisa jadi healing terbaik buat saya. Jadi menulis ini bisa dikatakan sebagai healingnya Kak Dala. Iya, betul. Menulis, membaca itu meskipun sesibuk apapun saya seperti saat ini, tapi saya tetap menargetkan bahwa dalam 1 bulan itu saya harus membeli 1 buku. Kalau bukunya sudah ada di rumah, mau tidak mau saya pasti baca. Kalau saya cuma bilang saya merencanakan membeli buku sekedar berencana, itu lebih mirip menghalu ya. Tidak ada yang akan terwujud karena itu tadi kalau saya beli buku kapan bacanya. Tapi kalau bukunya sudah ada di rumah, otomatis pasti dibaca. Belum lagi kalau misalnya bukunya terlihat di situ masih ada plastiknya, dilihat sama orang di rumah, mau tidak mau kan pasti kena omelan ya. Daripada kena omelan mending saya baca kan bukunya. Luar biasa sekali Kak Dala ini, betul-betul kecil-kecil cabai rawit ya Kak. Dan saya rasa keluarga besar SMP Muhammadiyah dan Persyarikatan Muhammadiyah Belawas pasti sangat bangga dengan kehadiran Kak Dala di dalam. Selain mengharumkan nama Persyarikatan dan SMP Muhammadiyah, nama daerah pun juga ikut terangkat melalui Kak Dala ini. Kalau masalah itu sebenarnya justru saya yang merasa sangat bangga bisa ditempatkan di sini karena dari awal saya berada di sini. Lingkungan ini kalau di Guru Penggerak namanya modal aset ya. Justru sekolah ini SMP Muhammadiyah ini beserta pimpinan cabang Muhammadiyah Belawas itu merupakan aset bagi saya. Kenapa? Semuanya mendukung saya. Bahkan ketika saya masih S1 di sini, penempatan S1, jauh-jauh hari Bapak kepala sekolah sudah mengingatkan kalau bisa sekarang lanjut S2. Ya, akhirnya saya lanjutkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain termasuk Guru Penggerak itu sebenarnya di luar dari keinginan saya, tapi saya didorong oleh kepala sekolah pada saat itu. Silahkan maju. Pokoknya usahakan bisa masuklah di Guru Penggerak itu. Ketika saya meminta izin untuk kegiatan-kegiatan menulis, ketika ada undangan dari kementerian, setiap saya meminta izin ke pimpinan, itu selalu dapat izin. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau saya berada di tempat lain, teman-teman saya mengalami hal yang sangat buruk, tidak mendapatkan izin, apalagi kalau misalnya itu hanya untuk kegiatan pengembangan diri pribadi, misalnya menuliskan. Tahun lalu saya mengikuti peluncuran buku saya di MIWF di Makassar. Itu kan kalau mau dipikir-pikir itu adalah urusan pribadi saya, tapi saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, dikasih izin silahkan. Nah, makanya saya bilang justru saya sebenarnya yang harus bangga dan bahagia
karena ditempatkan di sekolah ini. Termasuk kemarin yang asesor itu juga berkat dukungan ibu kepala sekolah saat ini. Jadi kepala sekolah sudah berganti 4 dan alhamdulillah semuanya selalu mendukung saya. Saya belum pernah menemukan ada kepala sekolah yang menghambat saya ataupun mengeluh misalnya ini dan saya banyak sekali perginya atau bagaimana kan. Alhamdulillah semuanya mendukung. Pimpinan cabang juga bagi saya mendukung apa yang saya lakoni saat ini. Padahal sudah bertahun-tahun sebenarnya. Jadi pengembangan dirinya Kak Dala semua diperoleh dari dukungan semua. Iya. Karena saya kadang-kadang melihat teman-teman, ayah saya nggak bisa ikut ini. Kenapa? Saya tidak dapat izin dari pimpinan. Gawat ini. Saya bersyukur justru saya didorong oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kemudian teman-teman di sekolah juga sering sekali saya repotkan dengan masalah urusan pribadi saya. Jadi makanya saya lah yang seharusnya bangga bisa ditempatkan di sini. Sepertinya terlalu mewah kalau sekolah yang bangga memiliki saya. Saya yang harusnya bangga karena berada di sini. Kalau saya mungkin di sekolah lain, saya tidak bisa membayangkan seperti apa diri saya. Kalau di Batansi tidak boleh ini, kalau urusan menulis ke Jambi tidak diizinkan. Jadinya kan malah ribet. Ya. Oke, baik Kak. Jadi saya rasa semua yang telah digali dari Kak Dala ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, karena tidak selamanya kita yang sekarang ini tak bisa menjadi seperti sekarang. Betul. Tanpa adanya orang-orang yang mendukung kita. Iya. Jadi sama saling mendukung lah, simbiosis mutualisme. Betul, simbiosis mutualismenya sangat kelihatan di sini. Iya. Jadi baik Kak, senang sekali rasanya bisa ditemani Kak Dala di sini, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke, sebelum saya tutup, barangkali Kak Dala ada pesan-pesan atau istilahnya closing statement lah untuk teman-teman guru dan murid yang ada di luar sana. Closing statement saya selalu sama, bila sakit menulislah. Kalau tidak bisa menulis, perbanyaklah membaca, karena banyak membaca bisa menuntun Anda untuk menjadi penulis yang bagus. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Kak Dala. Ya, saya rasa pertemuan kita pada kesempatan ini sangat menginspirasi teman-teman guru dan teman-teman murid sekalian. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan ucapan akhirul kalam, nun wal qalam ya mayasturun, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.